matangnya benar-benar sempurna. Dan tekstur dari bingka kentang itu benar-benar lembut. Kalimantan Timur adalah provinsi terluas kedua setelah Papua. Wajar jika dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Lihat saja, keanekaragaman hutan dan budaya suku Dayak di Kalimantan Timur adalah objek wisata potensial. Hampir 90% objek wisata yang ada di Kalimantan Timur berupa wisata alam dan budaya. Paduan flora dan faunanya yang berpadu harmonis dengan budaya dan sejarah. Indonesia tidak hanya memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, tapi juga punya seni budaya. Nah, salah satunya adalah kain tradisional khas dari suku Dayak Benoa yang dibuat di sini nih, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Jalan Mangku Praja Tenggarong, para penenun tradisional Tenggarong menenun berbarengan membuat beragam kain tradisional khas Kutai, seperti ulap doyo, sulam tumpar, badong tancep atau songket. Dari semua kain yang ditenun, ulap doyo memiliki ciri yang paling khas pada motif dan proses ikat tenunnya. Bakal kain ulap doyo ini awalnya berwarna merah, coklat, dan hitam. Tapi seiring berjalannya waktu, warna kain ulap doyo semakin beragam. Benang ulap doyo berasal dari daun doyo yang tumbuh di sekitar Kutai. Setelah melalui proses daun doyo berubah menjadi serat benang. Benang doyo kemudian melalui proses pewarnaan dengan cara direbus. Bahan pewarnaannya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di Kutai juga. Untuk warna merah menggunakan biji buah gelinggang, kayu hitam untuk warna yang lebih gelap, garam untuk mengeluarkan warna, sementara tawas untuk mengikat warna dan tunjung karat besi untuk memperkuat warna. Walaupun memang ada beberapa yang menggunakan bahan sintetis, cuman kebanyakan orang yang memesan itu dari bahan yang alami seperti ini ya Bu ya? Karena bahan alami ini lebih bagus untuk kulit. Lebih aman juga ya Bu untuk kulit ya? Ini dia hasil benang doyo yang sudah diberi warna. Setelah ini, benang akan dipintal menjadi kain, tetapi sebelum dipintal, benang dihaluskan dulu. Proses ini dinamakan moyan doyo. Benang diselipkan di jari kaki, diambil helai demi helai, lalu dikerik agar benang lebih putih dan halus. Nah, setelah selesai proses moyan doyo dan disambung semua benang-benangnya, lalu dipintal dan jadi seperti ini nih, buntalan bola doyo. Karena bentuknya seperti bola. Panjang banget nih, bisa berapa meter ini Bu? Di sini? Ratusan meter. Oh, bisa sampai ratusan meter nih segini. Wow. Setelah proses moyan doyo, dilanjutkan dengan proses ngorang atau menghani, biasanya ditargetkan 1 hari selesai sampai jadi kerangka. Harus teliti saat ngorang mengikuti polanya. Setelah proses ngorang selesai, akhirnya proses penenunan dimulai. Benang dimasukkan helai demi helai lalu dipadatkan. Kelihatannya mudah, tapi setelah dicoba tidak semudah yang dilihat. Butuh kesabaran dan ketelitian untuk menyelesaikan kain ukuran 60 x 230 cm. Dan ini biasanya memakan waktu kurang lebih 1 minggu ya. Wow. Proses pembuatan kain ulap doyo yang lama dan rumit membuat kain tradisional ini memiliki nilai jual yang tinggi. Ulap doyo dijual dengan harga 400 hingga 450 ribu rupiah. Para pengrajin juga menjual kain ulap doyo dalam bentuk tas dan baju yang cantik. Wisata dan kuliner adalah pasangan sejati yang tidak terpisahkan. Sebagai salah satu pusat tujuan wisata di Indonesia, tentu saja kekayaan kuliner Kalimantan Timur layak dinikmati. Selain beragam masakan kepiting, ada kuliner yang menarik dan harus dicoba, yaitu bingka kentang dari Balikpapan. Bingka kentang ini sebenarnya adalah olahan dari tepung terigu, telur ayam, gula pasir, kentang, dan santan. Pembuatannya pun cukup mudah.
Kentang dihaluskan kemudian campur dengan bahan lainnya seperti telur, gula pasir, santan, dan tepung. Oke, nah kalau ukurannya yang kecil tinggal ditutup aja, nanti ditunggu selama 15 menit. Tapi kalau yang ukurannya lebih jumbo itu cara masaknya agak berbeda. Ada di bawah ya Bu ya yang jumbo ya. Kita ke bawah. Tutup dulu. Nah, yuk. Bingka kentang memiliki variasi pilihan rasa, original, pandan, dan keju. Untuk ukuran juga tersedia 3 ukuran yang bisa dipilih, ukuran kecil, sedang, dan besar. Nah, jika memasak ukuran yang besar atau jumbo, caranya sedikit berbeda. Alasnya harus diberi kertas coklat agar tidak lengket saat diangkat. Ini nih perbedaannya kalau masak dengan ukuran yang jumbo. Jadi nggak cuma dimatangin di bagian bawah aja, tapi atasnya juga ditaruh arang. Supaya matangnya itu rata dan bagian atasnya itu kering. Ini ditunggu selama 30 menit, 2 kali lipat daripada tadi ukurannya kecil. Lama juga ya Bu ya, 30 menit. Salah satu penjual bingka kentang yang terkenal dan tertua di Kalimantan Timur adalah Bingka Kentang Stal Kuda. Sajian bingka kentangnya cukup khas dan unik karena berbentuk bunga dan ornamen. Tetapi tidak hanya itu. Karena rasanya enak, kentangnya juga terasa, terus ya ciri khasnya lah. Khas Kalimantan, rasanya juga enak. Tidak ada bahan-bahan pengawet dan pemanisnya pun alami. Tapi jangan percaya sebelum mencoba ya. Matangnya benar-benar sempurna dan tekstur dari bingka kentang itu benar-benar lembut banget. Rasa kentangnya juga tetap terasa dan manisnya itu pas. Ini cocok banget nih cemilan buat penunda lapar. Tapi kayaknya kayak gini aja udah bakalan kenyang deh makannya. Enak tuh pokoknya. Tenun Ulap Dayo Tenggarong dan bingka kentang Balikpapan bisa Anda jadikan oleh-oleh setelah berpelesir di bumi Borneo Timur. Jadi, tunggu apa lagi? Datang dan buktikan sendiri. Citra Andina, David Muslim, Samarinda, Kalimantan Timur.